Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Iya Bu. Kita pakai hand sanitizer dulu ya. Iya Bu. Dengan Bapak siapa? Bapak Randi Bu. Randi. Randi umurnya berapa? 23 tahun. 23 tahun. Sekarang statusnya apa? Status belum menikah Bu. Belum menikah. Pendidikan sekarang? Mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Di mana mahasiswanya sekarang? Di Universitas Eka Sakti. Oh, Eka Sakti. Iya. Angkatan berapa sekarang? Sekarang udah semester akhir Bu, angkatan 2017. Semester akhir. Iya. Alamatnya? Alamat Jalan Siteba. Stepa. Sebelumnya Randi ini agamanya apa? Agama Islam Bu. Alhamdulillah masih Islam ya. Iya. Jadi ada yang bisa saya bantu dengan keluhan utamanya apa? Ada Bu, ini Bu, saya datang ke sini tuh Bu dengan keluhan kepala saya ini Bu, kadang sebelah kanan, kadang sebelah kiri, sering nyeri Bu pada malam hari, udah beberapa minggu ini lah. Nyeri? Iya nyeri Bu, nyut-nyut gitu. Nyut-nyut. Itu biasanya sudah berapa lama? Udah dalam kurang dari seminggu nih lah Bu. Seminggu ini? Iya. Oh, seminggu ini. Apakah pernah berobat sebelumnya? Berobat sebelumnya belum pernah Bu, belum pernah berobat dan belum pernah minum obat. Dan belum pernah minum obat? Iya. Pas nyut-nyut kayak begitu apakah sering terjadi apa sesekali saja? Oh sering Bu, nyut-nyutnya tuh timbul ketika pada malam hari Bu. Malam hari? Ketika malam hari saya di sendirian di kamar gitu Bu. Itu setiap malam aja atau berlangsung pagi siang malam? Oh setiap malam Bu, setiap malam ketika saya sedang menyendiri di kamar itu pasti timbul nyeri kepala saya pada malam hari. Tetapi kalau pada siang hari Bu, saya kan sering beraktivitas, jadi tidak begitu tidak ada lah, bisa dibilang tidak ada nyeri kepala saya timbul. Pada saat bagaimana nyut-nyut itu timbul? Nyut-nyutnya itu timbul lumayan membuat saya sakit kepala juga ya Bu, karena ketika nyut-nyut terjadi saya lebih sering ini Bu, pusing. Sedang beraktivitas apa itu? Nyut-nyut itu terjadi ketika beraktivitas saya sedang memikirkan skripsi ataupun sedang mengerjakan skripsi Bu, kan saya mahasiswa akhir sekarang Bu. Jadi permasalahannya skripsi sekarang ya? Iya skripsi Bu. Dia saat bagaimana berkurang itu? Berkurangnya ketika saat mungkin pada siang hari ya Bu, karena saya sering beraktivitas di siang hari jadi tidak terlampau memikirkan skripsi dan bisa tidak membuat kepala saya nyut-nyut. Tetapi kalau di malam hari itu kepala saya nyut-nyut karena saya mengerjakan skripsi, siap tuh memikirkan skripsi gitu Bu. Gara-gara biasalah Bu, dosen saya sulit ditemukan, sulit untuk membalas chat, jadi saya mau revisian nggak bisa, mau memperbaiki skripsi bagaimana gitu. Apakah tidurnya terganggu? Wah tidur saya untuk dalam nggak pula sih Bu, tidur saya ini selama skripsi ya Bu, selama skripsi saya jalani ini waduh luar biasa Bu. Kadang jam 1 saya tidur, kadang saya tidur paling lama itu saya tidur jam 2, Sabtu bangun jam 6, ataupun orang azan subuh saya bangun. Pola tidur saya tidak baik sekarang Bu. Tidak baik. Terus kalau makannya gimana sekarang, teratur atau tidak? Kalau makan saya Bu, kalau makan saya sangat tidak teratur Bu. Saya lebih sering seperti menghabiskan rokok ketika saya lagi banyak pikiran gitu Bu. Apalagi di malam hari itu Bu. Wah, asap kamar saya itu penuh. Kamar saya itu penuh dengan asap rokok Bu. Iya. Seperti itu. Biasa merokok berapa kali sehari? Merokok saya dulu waktu sebelum skripsi ini saya nggak perokok dulu Bu. Kok bisa? Pas skripsi ini saya dulu gara-gara pertama tuh pergaulan ya Bu. Pergaulan itu nular ke saya tuh skripsi, daripada saya makan udahlah saya merokok gitu Bu. Pikiran saya. Itu karena kebawa teman ya? Iya. Selain kepala nyut-nyut, stres akibat skripsi ini, apakah ada keluhan lain? Ada Bu, kadang saya
pemandangan saya tuh kadang gimana ya Bu, pusing-pusing, akhirnya nanti jatuh saya Bu, jatuhnya tuh pingsan, tuh nanti bangun-bangun nggak tahu di mana tempatnya saya dibawa orang gitu. Pingsan. Iya. Ada juga. Ada Bu. Pusing itu mungkin karena kurang tidur tadi ya. Iya bisa jadi Bu. Pada saat kesibukan membuat skripsi itu ada nggak merasa pas malamnya itu merasa mendengar atau melihat sesuatu yang mungkin belum pernah dilihat? Selama skripsi ini ya Bu, dulu sebelum skripsi saya nggak pernah kayak gituin ya Bu. Tapi Ya. pas skripsi ini, selama saya mengerjakan skripsi ini, saya sering kali mendengarkan bisikan-bisikan seperti orang ngomong gini Bu. Udah jangan dikerjakan skripsinya, dia bakal selesai juga, bakal berlalu juga. Itu saya dengar Bu. Itu. Iya, Kalau melihat hal-hal yang aneh? melihat hal-hal yang aneh mungkin nggak ada Bu. Oh, nggak Iya. ada. Oh, ya, baik-baik. Berarti kan nggak mungkin gara-gara skripsi itu mungkin ada merasa kepribadiannya melakukan tindakan-tindakan aneh yang merisihkan masyarakat, ada? Kalau untuk merisikkan masyarakat sih enggak Bu. Cuman kadang saya kalau sudah pusing kali Bu, kadang saya menghajar dinding Bu, mengeluarkan gimana gitu emosional saya ya Bu, mengeluarkan emosional sampai saya kadang numbuk meja, kadang numbuk dinding, tapi dindingnya saya kasih bantal Bu biar numbuknya enak gitu Bu, biar nggak sakit. Penyakit riwayat sekarang ada? Kalau penyakit riwayat sekarang nggak ada Bu. Nggak ada, Nggak alhamdulillah ada. ya. Penyakit dahulu sebelumnya? Alhamdulillah nggak ada juga Bu. Nggak ada juga, Ya, dari dia keturunan? nggak ada. Cuman skripsi ini aja Bu yang membuat saya pusing Bu, sakit kepala nih Bu. Alhamdulillah. Berarti riwayat keluarga juga tidak ada Nggak ya? ada. Oh, baik. Baik, keadaan lingkungan dan tempat tinggal bagaimana saat keadaan sekarang? Kalau sekarang Bu, mungkin lingkungan dekat saya kurang, orang-orangnya kurang bersosialisasi ya Bu. Jadi saya lebih banyak main di dalam kamar aja Bu, di kos-kosan. Tapi kalau saya main di luar sama kawan-kawan sering Bu. Misalnya kawan ngajak main, saya pergi main sama kawan-kawan di tongkrongan gitu. Baik. Biasa kalau dengan lingkungan keluar-keluar malam kayak gitu, gimana pribadinya sekarang? Merasa lelah kah, capek kah dengan keadaan pribadi sekarang? Kalau yang saya rasakan semenjak sekarang ini ya Bu, saya merasakan lemas, badan saya nggak rasa badan lah Bu, capek juga yang kayak Ibu bilang tadi. Ya mungkin bisa dibilang begitu lah Bu. Gitu ya. Jadi keadaan sosial ekonominya bagaimana sekarang? Keadaan sosial ekonomi alhamdulillah Bu, dari orang tua pun masih lancar-lancar juga, Alhamdulillah dikasih ya. uang jajan per bulan ya Bu. Jadi pekerjaan sehari-hari terganggu atau tidak? Pekerjaan sehari-hari alhamdulillah nggak terganggu Bu. Kebetulan saya juga bekerja sebagai driver Maxim ya Bu, jadi untuk nambah-nambah uang belanja juga. Yang baik. Baik, jadi kalau kita lanjut ya, saya akan melanjut ngetes Randi, apakah Randi bersedia? Tes apa tuh Bu? Konsentrasinya, misalnya Randi gini, Randi bisa nggak sebutin nama Randi tapi sebutinnya dari huruf yang paling belakang? Oh boleh Bu. Silakan. Nama Randi, Randi dari huruf belakang ya Bu. Ya. Berarti Y D N A R. Oh, bisa, baik. Kalau misalnya 100 dikurang 7 berapa Randi? 100 dikurang 7 93. 93. Baik, selanjutnya kita melakukan tes kemampuan visiospasial, di mana di sini Randi nanti saya akan kasih gambar. Nanti Randi membacanya ya dan melihat. Baik. Ini warna apa? Warna yang di dalamnya ya Bu? Iya. Warna merah, Warna merah ini, biru Bu, biru, dan ini krim. ini apa namanya? Itu lipstick nggak Bu? Iya, lip tint. Iya, begitu. Randi bisa baca ini? Bisa Bu. Coba. Saya berjanji menjadi manusia yang baik. Alhamdulillah masih bisa ya, masih sadar konsentrasinya ya. Makasih Bu. Nah, lanjut, misalnya nih kalau saya kasih pertanyaan,
Gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi kalau semut di seberang lautan tampak. Artinya apa, Randi? Apakah Randi ngerti? Ngerti Bu, berarti gajah di pelupuk mata nampak, berarti kebaikan orang yang banyak tidak nampak, tetapi kejelekan orang yang kecil nampak. Baik, ya itu benar sekali. Sekarang Randi tahu nggak ini tanggal berapa? Bulan Sekarang, berapa dan tahun berapa? Sekarang tanggal 24 Februari 2021, hari Rabu. Randi datang ke sini pakai kendaraan apa? Saya tadi datang ke sini kebetulan naik Maxim, Bu. Berarti sendiri? Sendiri, ya. Sendiri. Oh, sendiri. Ongkosnya dari rumah ke sini berapa? Ongkos dari rumah ke tempat praktek ibunya 12.000, Bu. 12.000. Iya. Misalnya kalau misalnya Randi ngasih uang 20.000, kembalinya berapa? Kembalinya 8.000, Bu. 8.000. Iya. Randi tahu nggak tujuan Randi ke sini untuk apa? Tujuan saya ke sini, saya berkonsultasi yang permasalahan skripsi itulah, Bu, yang terutama membuat kepala saya jadi pusing, nyeri gitu ya, Bu, tiap malam. Jadi saya konsultasi sama Ibu bagaimana supaya bisa berkurang gitu, Bu, yang saya rasakan selama tiap malam ini, Bu. Oh iya, merasa dengar hal-hal aneh. Iya. Gitu ya. Iya ya, boleh. Misalnya kalau Randi ketemu orang, dompetnya jatuh, apa yang Randi lakukan? Yang pertama saya biarkan dompetnya di sana, di tempat posisi terjatuh, tetapi orangnya saya panggil. Saya beritahu dompetnya terjatuh. Alhamdulillah ya. Misalnya ini dari percakapan kita ini, apa ada yang Rani mau ngomongkan lagi? Ada, Bu. Yang merasa unek-unek yang belum dikeluarkan? Ada, Bu. Apa itu? Saya minta tolong sama Ibu, gimana caranya supaya saya nggak merasakan tiap malam yang saya rasakan tadi, Bu, sakitnya. Habis itu gimana supaya beban hidup saya ini bisa berkurang, Bu, untuk mengerjakan skripsinya. Bagaimana solusi dari Ibu? Terus yang pendengaran saya itu, Bu, itu apakah benar saya ada mendengar itu, Bu? Apakah benar menurut Ibu? Apakah itu cuma halusinasi saya aja gitu? Ya. Mungkin baik dari anamnesa tadi, keluhan utama kan nyeri-nyeri. Iya. Dan nyut-nyut gitu kan. Udah 1 minggu yang lalu, sebelumnya belum pernah berobat langsung ke sini kan? Belum. Nyut-nyutnya tadi bagaimana hilang timbul? Iya, di malam Sesekali hari. waktu malam hari ya. Itu mungkin juga faktor dari pikiran tadi, yang mungkin itu pikiran bawaan dari skripsi, terlalu kecapean tadi, terus lemas, terlalu fokus ke skripsi, kurang menjaga kesehatan dan lain-lain. Terus keluhan lain tadi apa? Pingsan tuh, jatuh tiba-tiba. Mungkin itu gara-gara efek dari begadang. Begadang itu kan bisa menghilangkan konsentrasi, dan kita juga bisa kurangnya darah saat beraktivitas karena tidur yang larut malam. Selanjutnya pernah mendengar suara-suara aneh, itu mungkin dari bawaan dari kita terlalu fokus dalam skripsi sampai kita merasa berhalusinasi. Selanjutnya pernah melakukan sesuatu yang aneh, ya yang tadi, yang mukul-mukul dinding tadi. Iya. Mungkin itu akibat dari stres. Jadi kita tidak bisa mengontrol cara berpikir kita yang baik. Habis itu tidak ada penyakit bawaan, tidak ada penyakit sekarang, dan tidak ada penyakit keluarga. Keadaan lingkungan tadi mungkin yang Randi bilang tadi kurang baik. Karena Randi itu kurang bersosialisasi sama masyarakat. Randi di dalam rumah aja. Sosial ekonominya baik, dan pekerjaan sehari-harinya juga baik. Itu aja Randi. Mungkin nanti perbanyak istirahat, banyak minum obat, dan yang pertama itu kita harus olahraga, jangan terlalu banyak pikiran, dan kita harus memanage waktu kita dalam beristirahat
makan yang tidak teratur tadi, Iya Bu. dan bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat. Oh ya, yang terakhir juga kurangi merokok karena itu tidak baik ya. Oh, rokok kurangi juga ya Bu? Iya. Waduh. Iyalah Bu, saya coba lah dulu Bu. Iya. Sebenarnya skripsi itu tidak sekejam itu, tapi mungkin cara pembawaan mahasiswa itu yang mungkin terlalu berlebih hingga merasa semua itu jadi beban pada saat skripsi ya. Baik Bu. Semoga skripsinya lancar. Amin. Dan bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Terima kasih ya Bu Iya. atas edukasinya dan sharing-sharingnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Ibu. Oh ya Bu, kalau misalnya saya belum ini, saya masih bisa kembali ke sini ya Bu. Bisa. Boleh. Oke, makasih banyak ya Bu. Ya, tidak Oh, boleh ya. saat corona. Makasih banyak ya Bu. Iya. Ya, izin Bu. Iya, Wah. Mandi.